Hai, selamat datang di channel Hard Reset. Di episod kali ini, saya akan menunjukkan gambaran lengkap tentang tombol dan port pada tablet Xiaomi Pad 8 Pro. Mari kita mulai dengan melihat bagian belakang perangkat kita. Saat kita mengangkatnya, tepat di bawah lensa kamera, Anda akan menemukan tulisan resmi Xiaomi yang terukir di sana. Tepat di sebelahnya terdapat 3 pin konektor berlapis emas. Pin khusus ini digunakan untuk membuat koneksi yang aman dengan aksesori keyboard eksternal kita. Seperti yang bisa kita lihat dengan jelas di sini, kita juga memiliki 1, 2, dan 3 pin yang saling terhubung secara magnetis. Dengan cara ini, kita dapat dengan mudah memasang keyboard ke tablet kita untuk pengalaman mengetik yang mulus. Saat kita memegang tablet dengan erat seperti ini dan perlahan memutarnya sehingga layar menghadap ke kita, jika kita melihat lebih dekat ke bagian bawah, kita bisa melihat dengan jelas bahwa tidak ada tombol atau port sama sekali di sisi ini. Seluruh sisi ini dibiarkan benar-benar kosong agar tetap sangat nyaman digunakan saat kita menghubungkan keyboard eksternal. Sekarang, kita bisa memutarnya dengan hati-hati ke sisi yang lain. Dan di sini, kita bisa melihat di sisi kiri terdapat mikrofon bawaan diikuti dengan tombol kontrol volume khusus. Di sini ada tombol volume naik dan volume turun. Untuk tombol fisik yang ada di sini, yang berfungsi sebagai tombol pengatur volume khusus, kita juga bisa menggunakannya saat berada di mode pemulihan. Dengan tombol ini, kita bisa memilih berbagai opsi dengan menggerakkan daftar ke atas atau ke bawah. Selain itu, di sini juga terdapat magnet bawaan dan pengisi daya nirkabel untuk stylus Xiaomi kita jika kita menempelkannya dengan aman di titik ini. Lubang terakhir di sini adalah mikrofon peredam bising sekunder yang terpasang di perangkat ini. Jadi kita punya satu mikrofon di sini dan satu lagi di sini. Di antara keduanya, terdapat juga pengisi daya nirkabel dengan magnet untuk stylus kita dan tombol volume. Sekarang, mari kita beralih ke bagian atas. Jika melihat ke sisi kiri di sini, Anda bisa melihat speaker pertama serta speaker kedua yang terletak tepat di sini. Di antara keduanya, terdapat tulisan Dolby Vision Atmos yang bersama dengan layar tablet ini yang sangat bagus, menjanjikan pengalaman sinematik saat menonton film. Karena di sisi seberangnya, yang terletak persis di posisi yang sama, juga terdapat speaker yang akan saya tunjukkan sebentar lagi. Di samping tulisan ini dan di antara speaker, ada sebuah lubang kecil di sini. Untuk lubang ventilasi ini, fungsinya adalah sebagai pendingin untuk tablet kita. Karena pada saat penggunaan yang sangat berat, tugas-tugas yang lebih menuntut, atau sekadar di hari yang panas, inilah area persis di mana prosesor, kartu grafis terintegrasi, dan semua memori kita berada. Selain itu, ada juga kamera. Area khusus ini cenderung menjadi sangat panas saat digunakan secara berat, itulah sebabnya pembuangan panas telah ditingkatkan secara signifikan melalui lubang khusus ini, sehingga semua komponen internal kita bisa didinginkan jauh lebih cepat. Hal terakhir yang perlu diperhatikan di sini, yang terletak tepat di bingkai atas kita, adalah tombol daya taktil. Kita dapat dengan mudah menggunakannya untuk menyalakan dan mematikan tablet kapan saja, bahkan saat perangkat dipegang dalam posisi terbalik sekalipun. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya dalam presentasi, kami juga telah menyertakan 2 speaker berkualitas tinggi, dengan satu ditempatkan secara strategis di setiap sisi bingkai. Mereka ditempatkan persis di tempat yang sama seperti yang ada di bagian atas. Ditempatkan tepat di antara keduanya, ada sebuah tombol. Sebenarnya, itu adalah port daya. Jadi di sini, kita memiliki port USB Type-C khusus. USB Type-C khusus kami adalah USB 3.2 Gen 1. Port ini beroperasi dengan efisien dan menawarkan pengisian daya hypercharge 67 watt penuh. Selain itu, perangkat ini juga mendukung Quick Charge 3+, Quick Charge 3.0 dan 2.0, Power Delivery 2.0 dan 3.0, serta Mi Fast Charging 2.0. Dengan port ini, kita juga dapat mentransfer file hingga 5 gigabit per detik. Gigabyte per detik. Kita juga bisa menggunakan ini untuk mengirimkan, misalnya, tampilan kita secara nirkabel langsung ke monitor kita, DUI. Kita bisa menghubungkan adaptor di sini dan mengirimkan tampilan ke layar televisi eksternal yang jauh lebih besar atau misalnya ke kacamata AR sehingga kita dapat menikmati bermain game dan menampilkan gambar kita di kacamata tersebut. Adapun beberapa fakta tambahan dan cukup menarik tentang tablet khusus ini, jika Anda melihat lebih dekat atau lebih tepatnya langsung di dalam casing center kita, Anda akan menemukan bahwa ada juga sensor cahaya khusus yang terletak tepat di samping LED inframerah terintegrasi. Misalnya, LED inframerah digunakan untuk menambahkan fungsi remote control ke perangkat kita. Dengan tablet ini, kita bisa menambahkan remote control untuk TV kita dan menggunakan tablet untuk mengendalikannya.
Dalam hal ini, kita tidak perlu lagi remote control biasa yang terpisah. Sementara itu, sensor cahaya adalah bagian yang bertanggung jawab untuk secara otomatis meredupkan atau mencerahkan layar perangkat kita jika kita mengaktifkan pengaturan kecerahan otomatis. Jika video ini benar-benar membantu Anda, silakan beri jempol dan subscribe. Itu saja dari saya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa.